database lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan CRUD ya, CRUD menggunakan metode query. Nah, nanti target kita yang kita kerjakan adalah seperti ini ya, di demo CRUD dengan metode query. Nah, ini nampak data-data kita di database ya, nampak data kita di database. Nah, tapi nanti di sini kalau kita mengubah, menghapus atau nambah, langsung ada di halaman view ini ya. Jadi kita bisa langsung tambah, ubah, kemudian hapus. Nah, misalnya nanti kita mau nambah, kita klik tambah ya, kemudian masukkan kode ya, kemudian nanti simpan. Kemudian kalau mau hapus, tinggal klik hapus, maka ini langsung terhapus. Dan misalnya ubah, nanti kita pilih misalnya penggaris, kita ubah. Nah, itu halaman ubah data. Kemudian kita bisa simpan ya. Nah, itu yang akan kita buat. Jadi untuk membuat ini ada 4 tahapan ya. Jadi step by step kita lakukan ya. Oke, pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu kontrol. Jadi yang dibuat adalah yang berwarna saja ya. Jadi ini buat yang hanya berwarna saja, yang abu-abu ini tidak perlu dibuat. Jadi kita belum masuk sampai sini. Hanya dari sini saja dibuat. Ini load kita ambil dari model yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian untuk load database, mau library. Nah, kita tahap pertama kita hanya buat read saja ya. Nah, jadi CRUD ini itu kepanjangan singkatan dari create, read, update, dan delete ya. Jadi kalau tanya apa itu Pak CRUD ya, jadi CRUD itu adalah create, read, update, dan delete ya. Nah, CRUD ini yang paling sering digunakan jika kita bekerja menggunakan database. Itu kalau kita sudah ke database ya, kita mau menghapus, mengedit, kemudian membuat ya, itu paling penting. Jadi ini hanya untuk melihat pertama seperti ini saja. Kemudian kita buat view-nya ya. Kita buka buat view-nya di ini, codingnya lihat. Oke. Nah, kalau sudah ini disimpan ya di file save as application view, kemudian namanya ini ya, read view, kemudian save. Ekstensinya jangan lupa, ini ekstensinya adalah PHP ya. Jadi save. Oke. Nah, jika sudah di save, buka localhost ya, root. Nah, ini muncul seperti ini, tapi ini belum bisa digunakan ya, untuk tambah, ubah, hapus belum bisa. Jadi hanya untuk menampilkan di sini.
Jadi nantinya yang kita buat adalah link tambah ini untuk membuka form tambah data seperti tadi. Jadi ada form, kemudian nanti di sini ada ubah, muncul form ubah. Selanjutnya kalau hapus dia langsung menghapus baris data. Hapus. Nah ini tadi untuk read ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman untuk menambah data. Ya, halaman untuk menambah data ini kita fungsikan. Ya, sehingga nanti halaman tersebut akan dipanggil dari link tambah yang kita klik ini. Nah di tahap ini kita akan mengimplementasikan metode create ya, yang didefinisikan di dalam controller, serta membuat file view baru yang berupa form entry untuk menambahkan data. Jadi kita lihat ke control lagi, ini controller. Nah ini kan tadi fungsinya hanya ini ya, untuk melihat saja. Nah sekarang kita akan menambahkan, maka kita buat yang create nih. Oke. Ingat ditulis yang ada warnanya saja, yang warna abu-abu tidak perlu. Nah ini. Nah, jadi di script controller tadi hanya nambahkan ini saja, nambahkan yang ini saja. Ini tadinya hanya read ya, ini kita tambahkan create. Jika sudah ya, save kembali, lupa file save as ya, di controller namanya chroot, C nya besar ya, jangan salah. Kemudian kita save. Oke, kemudian nanti kita tes, klik tambah, maka akan oke. Nah seperti ini, maka akan muncul form ini. Jadi kita tambahkan data 008 misalnya, namanya adalah materai, misalnya materai 10.000, kita tambahkan harga produknya 11.000, stoknya ada 100, simpan. Kita lihat sudah bertambah ya, otomatis. Nah sekarang di sini sudah menambahkan, maka yang mau kita lakukan adalah untuk merubah ya. Jadi kita mau merubah data ya. Misal kita mau merubah, menghapus ini. Nah jadi halaman ini nanti ya, untuk mengubah data dengan mengimplementasikan metode update ya di dalam controller. Jadi kita buka nanti controller lagi, kemudian kita tambahkan metode update ya. Kemudian nanti kita membuat file baru yang dapat menampilkan baris data yang akan dirubah ya, berbentuk from entry. Nah ini akan muncul ketika kita klik ubah, link ubah di sini. Oke, kita masuk ke kontrol kembali ya, ini masih kontrol yang sama di chroot. Nah kita lihat di update ya, ini kita hapus saja. Oke, jadi ingat sekali lagi, yang dikerjakan adalah yang berwarna saja. Yang warna abu-abu tidak perlu dikerjakan. Nah ini tambahannya adalah ini, public function update. Jadi kita menggunakan metode update ya, ini chroot tadi ya, mulai chroot ya, C create, R read, kemudian U update. Oke.
tambahkan. Jika sudah, file save. Oke, jika sudah di save, kita buka. Misal di sini kita akan merubah penggaris, ya, ternyata sudah laku. Oke, di sini back not fun katanya, not fun. Oke, ini ada jelek-jeleknya di. Nah, lihat ini apanya, URL-nya ya, root, jangan ada indeksnya. Kemudian tadi kita mau rubah penggaris ya, kita ubah. Nah, dia akan ke halaman from data entry seperti ini ya. Sudah ada kodenya. Nah, kode ini tidak bisa dirubah karena ini termasuk primary. Yang bisa nama produk, harga produk, dan stok. Jadi kita buat stoknya 10 yang sudah habis terjual misalnya. Kita simpan. Kita lihat penggaris sudah 10 stoknya, sudah berubah. Itu untuk membuat atau merubah ya baris data yang telah ada. Nah, sekarang kita akan membuat tahap keempat ya, menghapus data ya, jadi membuat. Nah, untuk hapus data ini kita tidak memerlukan halaman view ya, tidak perlu view karena kita hapus maka langsung nanti di brand view ini yang akan muncul ya. Jadi di sini kita hanya perlu nanti di controller ini menambahkan perintahnya saja ya, perintah dengan metode delete nih. Jadi kita tambahkan function delete ya. Perintah delete, kemudian kita save kembali, bisa control save. Nah, jika sudah ya, kemudian kita coba ya, di sini ada baris B008. Coba kita tekan hapus di sini. Nah, dia otomatis hilang ya. Kemudian B007 ini mau kita hapus juga bisa ya. Kalau kita mau ngecek di sini juga bisa database kita. Nah, B70 hapus ya, kita hapus dia. Kemudian kita cek di database kita. Nah, sudah. Jadi terkoneksi ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini hapus, maka nanti langsung terhapus juga di dalam database kita. Nah, sampai di sini untuk membuat database ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke form validasi ya. Nantinya di form validasi itu bentuknya seperti ini.
ketika kita salah nanti memasukkan email misalnya yang kosong, nah akan ada tanda validasi bahwasannya ini wajib diisi emailnya, tidak boleh kosong. Itu juga misalnya URL nama misalnya, ataupun komentar ataupun URL nantinya, tergantung kita di mana kita mau lakukannya. Ya, dan nanti ketika sukses kita kirim, maka juga akan ada pemberitahuannya. Jadi proses validasi data ini yang merupakan bagian yang sangat penting ya untuk kita perhatikan, ya apalagi ketika kita misalnya mau membuat form tamu, kemudian misalnya untuk login atau terdaftar, nah itu sangat perlu validasi. Jadi validasi data ini diperlukan untuk menjaga keabsahan dari data yang dikirim oleh user ke dalam aplikasi. Ya, sebagai contohnya, ya ketika user ingin mengisi data pada kolom nama, maka seharusnya user bersangkutan tidak boleh mengisikan karakter angka. Nah, jadi kalau nama tidak boleh masukkan ada angka, simbol dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya, ketika user diminta untuk memasukkan jumlah atau kuantitas dari barang yang akan dipesan melalui aplikasi web, ya, maka seharusnya user tersebut tidak diizinkan untuk mengisi karakter alfabet, ini memang harus angka, sehingga tidak error. Nah, mereka nama nanti dibuat gabungan angka dan simbol, tentu nanti terjadi error di dalam database kita. Itu juga dengan misalnya tadi untuk kuantitas barang, ya, kemudian email dan sebagainya. Nah, untuk keperluan validasi data di dalam form, ya, jadi CodeIgniter ini menyediakan library khusus dengan nama formvalidation.php. Nah, ini sudah ada bawaannya ya dari si CodeIgniter ini. Kemudian nama kelas dari library tersebut adalah ci_form_validation. Nah, ini nanti kita akan membahas kemudian mempraktekkan bagaimana menggunakan validasi form ini. Nah, secara default kita lihat mekanisme validasi data di dalam form. Ya, jadi validasi data ini memiliki cara kerja. Yang pertama yaitu form ditampilkan dulu di halaman web, ya. Kemudian yang kedua, user mengisi data ke dalam form tersebut, ini ya. Jadi user mengisikan data. Nah, jika terdapat satu atau beberapa data yang salah, maka form akan ditampilkan ulang lagi seperti ini. Ya, kemudian biasanya itu disertai pesan kesalahan. Di sini email misalnya. Jadi kalau nama, ya misalnya nama ada 89, apakah ini ada? Oke, ini belum kita setting ya, bisa setting, masih email saja. Nah, nanti seperti itu. Jadi kalau ada, dia akan balik ke dalam demo validasi, tidak mengirimkan ini langsung ke database, tapi harus sesuai dengan format dulu, ya. Kemudian yang keempat, proses ini akan diulang sampai semua data yang diminta ini di dalam form ini diisi dengan benar. Nah, proses pemeriksaan data yang dikirim oleh user melalui form, ya, melalui form ini dilakukan di dalam controller. Kemudian demikian juga dengan pendefinisian aturan rule dari datanya. Nah, sekarang kita akan memuat library form validation. Sebelumnya kita lihat dulu ya, untuk mengimplementasikan proses validasi data. Di sini kita perlu memuat library form validation, ya. Nah, proses pemuatan library tersebut dapat dilakukan di bagian konstruktor controller. Ini kita lihat di control. Ya, nanti ini dia library form validation. Nah, inilah
ada di standar library di code igniter. Ini perintahnya. Bukan hanya harus di praktik kita, tidak, nanti misalnya mau di tempat lain ya, ketika kita mau mengambil library for validation ini, cukup masukkan perintah ini, perintah utamanya. Jadi, melalui metode ini ya, di sini kita akan memanggil metode yang didefinisikan di dalam kelas CI underscore form underscore validation dari kode yang akan kita buat nantinya. Oke, sekarang kita akan membuat contoh ya, validasi data di dalam form. Jadi kita buat buku tamu. Nah, sebelumnya ini kita akan buat database ya. Dan sebenarnya juga proses validasi ini bisa kita lakukan tanpa kita membuat model ya, komponen model. Tapi ini kita buat dengan model agar lebih merepresentasikan form yang akan divalidasi datanya. Nah, pertama kali kita harus membuat tabel dulu ya. Di sini saya tidak menggunakan PHP admin ya, masih menggunakan yang CLI ya, coding. Nah, jadi kita akan membuat buku tamu. Pertama perintahnya adalah create table buku tamu namanya. Oke, kemudian di sini kita buat ID ya, ini sebagai integer
Pertama kita buat dulu modelnya. Oke, kita buat model. Oke, sini notebook, kemudian load database. Oke, kemudian bawa lagi. Jika sudah, pilih file, save as. Ya, ini application model, buat namanya buku tamu underscore model. Ekstensinya adalah PHP. Kita save. Selanjutnya kita akan membuat kontrol ya untuk menangani form tersebut. Jadi setelah model ini terbentuk, ya selanjutnya kita buat kontrol ya dengan nama nanti buku tamu.php. Nah, di sini nanti kita buat aturan-aturan data dan proses validasinya. Jadi kita buat nanti penentuan aturan data dilakukan dengan cara memanggil metode set ya underscore rules. Nah, ini script untuk di kontrol ya. Oke, di sini kita akan load dari model utama model, kemudian nanti kita load dari database. Nah, ini kita ambil form validation ya di utama ini library, kemudian helper juga form. Oke, nomor 39. Jika ini sudah, ya ini kita file, kita simpan save as buku tamu di controller. Save. Oke. Nah, di sini ada perintah untuk melakukan validasi data. Ya, jika kita di sini ada aturan-aturan data, kemudian di sini ada validasi data. Jadi untuk aturan perintahnya adalah set rules. Ya, ini dari klasi underscore form underscore validation. Sedangkan untuk validasi sendirinya dilakukan dengan cara memanggil run. Nah, di run ini jika validasi gagal, metode run akan mengembalikan nilai false. Ya. Kemudian jika berhasil, maka metode tersebut akan mengembalikan ke nilai true. Di sini kita buat metode computation run true. Nah, selanjutnya untuk menampilkan form pengisian buku tamu di kodenya, jangan lupa disimpan file save as ya, kemudian ini di view, ini application view, masukkan namanya buku tamu underscore from underscore view dan save. Oke, jika sudah, kita masuk ke yang terakhir untuk membuat view response ya. Jadi kalau misalnya berhasil, maka nanti akan muncul data telah berhasil tersimpan. Ini juga kita simpan di
view ya, folder view, application view, kemudian namanya adalah buku tamu underscore respon underscore view. Ya. Jangan lupa tadi yang pertama itu form view, yang kedua adalah respon view. Save. Nah, sekarang kita coba. Ya, kirim. Oke, di sini data telah berhasil tersimpan. Jadi kita tidak melihat. Nanti kalau untuk melihatnya itu perintah ya bisa kita tambahkan dengan yang barang tadi itu ya, yang sebelumnya kita praktekkan untuk menampilkan. Ya, jadi tinggal select ya, kemudian bintang form, masukkan dari buku tamu. Sini perintahnya nanti akan muncul dia. Nah, untuk kita mau lihat datanya ya sudah masuk di MySQL atau belum, bisa kita cek di sini di CLI kita. Kita buat di sini select form buku tamu. Nah, ini sudah masuk ya. Di ID pertama, kemudian nama hasil Steiger, email masuk grup, URL ini, dan komentar yang mantap. Ini juga bisa kita nanti buat ini ya untuk menampilkan di aplikasi kita. Oke, ini untuk validasi kita sampai di sini. Jadi kita akan lanjut ke cookies and session. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan membuat cookies and session ya. Nah, koneksi antara klien dan server ya di dalam sebuah aplikasi web server itu hanya bersifat sementara, yaitu di mana klien yang melakukan permintaan ke server, kemudian setelah server merespon permintaan tersebut ya, koneksi antara klien dan server akan kembali terputus, hilang. Dengan demikian variabel dengan nilai tertentu yang terdapat di dalam suatu halaman web itu tidak akan dikenal oleh halaman-halaman lainnya. Nah, agar nilai variabel itu tetap terjaga dan dikenal oleh semua halaman web, di sini PHP memberikan dukungan fasilitas cookie dan session. Ya, di dalam pembuatan cookie and session, ya kode igniter masih mengizinkan kita untuk menggunakan cara yang digunakan dalam PHP standar. Jadi tanpa framework, bisa kita menggunakan cara-cara dari PHP. Nah, jika Anda ingin menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kode igniter, maka Anda dapat menggunakan helper ya, cookie underscore helper.php untuk bekerja dengan cookie dan library session.php. Jadi nanti kita akan membahas ya tentang cara pembuatan kemudian penggunaan cookie dan session menggunakan fasilitas yang tersedia di Code Igniter. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bekerja dengan cookie. Nah, cookie adalah bagian informasi dari aplikasi web. Ya, misalnya ada nilai variabel tertentu yang disimpan di lingkungan klien atau web browser. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana membuatnya, kemudian membaca dari aplikasi yang kita buat. Nah, untuk membuat cookie ya, di dalam PHP standar, cookie itu dibuat fungsinya namanya set cookie.
Ya, itu kalau menggunakan PHP standar. Nah, pembuatan cookie ini juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan fungsi set underscore cookie, ya, yang didefinisikan di dalam helper cookie underscore helper .php. Nah, karena kita menggunakan helper tersebut, pastikan kita membuatnya terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan set cookie. Jadi perintahnya nanti seperti ini ya, disload helper masukkan cookie. Nah, selanjutnya untuk membuat cookie, ya, jadi kita hanya perlu menuliskan, ini sudah kita buat ya, disload helper cookie. Kemudian untuk membuat cookie-nya cukup buat set underscore cookie, ya, masukkan nilainya. Misalnya ini nama cookie-nya myvar, ya. Kemudian di sini adalah nilai cookie. Kemudian di sini adalah masa aktif cookie. Nah, jadi ini ya contohnya. Jadi ini namanya, kemudian ini nilai, kemudian ini masa aktif cookie-nya. Nah, di sini kita juga bisa membuat lebih dari satu cookie dalam satu aplikasi. Jadi bisa 1, 2, dan 3. Ya, tinggal nambahkan set cookie, tambahkan satu lagi set cookie lagi, dan sebagainya. Nah, di contoh di atas kita membuat 2 cookie yang bernama myvar. Nah, selanjutnya untuk membuat ya. Nah, ini untuk membuat cookie. Kita buat dulu kontrolnya seperti ini, scriptnya. Jadi ini kita buat set cookie ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa ini simpan file save as di control ya, ekstensi PHP namanya demo cookie. Dan nah, setelah ini kontrol sudah ya, kita juga sudah memuat helper ya. Maka langkah selanjutnya kita membuat view-nya. Jadi di sini kita buat ada 2 view nanti. Oke. Nah, sini kita buat view pertama ya. Ini echo get cookie ya. Jadi get cookie ini untuk kita mengakses nilai cookie di myvar tadi ya. Jadi ini get cookie itu myvar yang kita buat tadi di controller di myvar ini. Oke. Kemudian ini kita simpan file save as ya di view ya, application view, masukkan namanya demo cookie 1 dengan ekstensi PHP. Nah, selanjutnya kita buat yang halaman keduanya. Nah, ini sama juga ya, udah ada. Ini halaman kedua, tetap get cookie juga, kita ambil dari myvar ya. Ini kita save, ini kita simpan juga di application view ya. Kemudian namanya adalah demo underscore cookie underscore view 2 ya, ekstensinya PHP. Nah, setelah ini, setelah kita coba, setelah kita buat, maka kita coba ya membuat cookie ini. Nah, kita refresh demo cookie ya, URL-nya. Nah, ini localhost index. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau diklik coba, nah muncul dia nilai var 100. Nah, ini.
ini untuk cookie ya. Nah ini seharusnya nanti ketika ini dia 100 ya, dia nanti bisa langsung ke halaman 1 ketika kita lakukan refresh ya dari halaman kedua ini. Nah, baik, untuk cookie kita selesai. Selanjutnya kita akan masuk bekerja dengan session ya. Oke. Session ini memiliki fungsi yang sama seperti cookie, yaitu untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi, kemudian dapat dibagi ke seluruh halaman web. Nah, ini perbedaannya. Di sini session tersimpan di dalam file di lingkungan server ya, bukan berada di komputer klien. Jadi tersimpannya ada di dalam server. Ingat, kalau cookie tadi itu berada di komputer kita, di web browser kita ya. Jadi kalau kita lihat di Chrome kita sering tuh menghapus cookie karena udah penuh ya. Nah, itu bisa kita hapus misalnya. Tapi kalau session ini dia tersimpan di lingkungan servernya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembuatan dan penggunaan session ya di dalam CodeIgniter dengan memanfaatkan library session.php. Nah, untuk memuat atau menggunakan kelas session, kita perlu membuat library session.php dengan perintahnya seperti ini. Ya, di slot library, kemudian kita masukkan namanya session. Nah, ini akan memanggil session.php. Nah, di dalam kode PHP standar, suatu script yang ingin menggunakan session ya wajib memanggil fungsi session_start. Nah, di bagian awal script, tapi di dalam CodeIgniter ini nggak perlu kita lakukan. Oke, kalau kita lihat di sini tidak ada ya untuk session start. Di sini kita dapat membuat session dengan cara yang digunakan oleh PHP standar, yaitu menggunakan array ya, string _session, atau dengan spesifik yang disediakan oleh CodeIgniter, yaitu melalui penggunaan objek. Ya, ini this session. Jadi cukup seperti ini. Ya, untuk mengaksesnya. Ya, jadi di sini misalnya kita buat di session user set user data, kemudian username dan admin. Nah, ini kita akan membuat ya pembuatan dan penggunaan session di dalam CodeIgniter. Pertama dibuat dulu controllernya seperti ini ya, scriptnya semua. Ini tadi kita menggunakan library session, kemudian ini menggunakan session ya dengan set user data, dia username, admin. Kemudian nanti ini akan memuat ke halaman utama, halaman 1 dan halaman 2. Jadi ada 3 halaman yang akan kita buat di sini. Oke, jangan lupa ini save file, save as, simpan di controller. Ya, kasih nama demo_session, ekstensinya PHP. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita buat di halaman pertama. Ya, cukup seperti ini saja. Di sini ada nanti membuat dan membaca session. Ada 2 link ya kita buat. Ini link untuk halaman pertama dan ini halaman kedua. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kita file, save as. Ya. Nah, kemudian ini kita simpan. Nah, selanjutnya juga di yang kedua ya. Halaman kita yang kedua ini berisi halaman pertama. Nanti di linknya.
ada file save as, kita buat demo session view 2, tadi view 1 ya, view 2 sekarang kita save. Nah kemudian kita lanjut dengan membuat view ketiga. Nah seperti ini codingnya, ini view ketiga ya. Kalau sudah, kita file save as, ini namanya adalah demo underscore session view ketiga. Nah jika sudah ya, kita coba. Ya nanti akan muncul seperti ini halaman utama, kemudian ada link halaman 1 dan halaman 2. Kita klik halaman 1. Nah di sini nanti ada nilai adalah username admin. Jadi nanti kita buat, misalnya kalau kita hubungkan ke database ya, nanti ada admin kah atau nama dia kah ya, yang terhubung ketika dia login misalnya. Nah, kemudian nanti kita buat halaman kedua, username admin. Tapi di sini belum ada tombol kembali misalnya ya, untuk ke halaman utama. Nah ini bisa kita tambahkan di sini, misal di halaman kedua ini kita tambahkan saja. Nah kita tambahkan seperti ini. Ini kita tambah scriptnya seperti ini di bawah nilai ya, save, dan ini juga kita bawakan. Oke, kita save. Nah kemudian kita refresh. Nah ini ada tombol kembalinya, nomor 2, kita kembali. Oke ya, tadi mungkin terputus suaranya. Jadi ini kita membuat contoh penerapan session ya, untuk autentikasi user ya, sehingga kita dapat lebih memahami penggunaan session. Jadi di bagian ini kita akan membuat contoh kode yang memanfaatkan fasilitas session untuk melaksanakan proses autentikasi user. Jadi nanti ini gunanya kita melakukan autentikasi ya, sehingga nanti dia akan nampak login admin kah atau siapakah nanti yang login. Ketika dia berhasil akan muncul namanya di layarnya. Nah ini kita membuat dulu
tabel baru, yaitu di sini tabel pengguna, ya, create table pengguna. Nah, saya menggunakan CLI juga ya, command prompt, tidak menggunakan di PHP MyAdmin, walaupun itu bisa, ya, saya itu sama aja mau digunakan di secara GUI menggunakan PHP MyAdmin atau menggunakan CLI ini. Nah, ini sekarang tadi kita buat table baru udah, namanya pengguna, kemudian user ID ya, ini varchar 15, kemudian sebagai primary key. Selanjutnya kita akan buat username ya. Kita buat username-nya ini varchar 30, kemudian kemudian password ya. Password di sini juga varchar, kita buat di sini 100. Oke, kemudian sepertinya ini ada double ya. Error. Oke, dari salah pertama kita create table pengguna dulu. User ID, oke. Username, oke. Kemudian password varchar, kemudian oke, sudah ya, query oke. Tadi kan ada double di sini, salah ya. Nah, sudah kita buat tabel baru ya, itu namanya pengguna. Kemudian kita isikan satu contoh basis data ya. Kita insert dulu secara manual dulu. Insert into pengguna, nama tabel kita, values, dan ini kita buat namanya di sini adalah admin. Kemudian sini sebagai administrator ya, administrator. Kemudian passwordnya buat misalnya admin. Oke, untuk kita enter. Oke, kemudian coba kita cek ya dengan perintah select form pengguna. Pengguna, error ya. Oh, salah. From maksudnya ya, from pengguna. Oke, sini sudah ada masuk. Nah, ini karena dia menggunakan MD5 biasanya ya, jadi tidak akan menampilkan passwordnya. Dirubah, ya, tidak bisa dijebol orang.
Oke, sini sudah dapat ya. Sekarang yang pertama, selanjutnya kita akan membuat model ya, untuk keperluan proses autentikasi user menggunakan kode di bawah ini. Kita setelah kita tadi membuat database, kita lanjut membuat model ya. Ini kita buat codingnya. Jadi nanti membuat library dari database ya, perintahnya. Kemudian nanti untuk menambahkan metode ke baris data itu insert ya. Kemudian metode untuk mengubah nanti ini bisa kita buat ya. Jadi ini kita buat aja perintahnya. Kemudian untuk menghapus baris data dalam tabel ya. Selanjutnya nih yang paling penting nih yang untuk apa kita yang kita praktekkan adalah untuk proses autentikasi user ya. Ini nanti dikembangkan masing-masing. Ini ada di tugas kita ya. Jadi yang kita kerjakan yang ini nanti praktek ini autentikasi. Oke, sini pengguna. Jadi dia akan melihat di halaman login itu apakah benar atau tidak yang dimasukkannya. Jadi jika benar nanti dia akan ke login sukses. Jadi ini proses autentikasinya, yang mengecek di tabel penggunanya apakah ada atau tidak user ID dan passwordnya sama atau tidak. Oke. Nah, jika sudah dikerjakan ini, kita simpan file ya, save as, letaknya di model, application model, namanya adalah pengguna underscore model dengan ekstensi ya, dengan ekstensinya PHP. Nah, selanjutnya ya, setelah kita membuat model ya, jadi kita langsung membuat kontrol ya. Nah, kontrol yang dibuat di bagian ini berfungsi untuk menangkap data dari form, kemudian nanti melakukan proses autentikasi user dengan memanggil metode autentikasi yang didefinisikan di dalam model. Nanti kontrol itu yang didefinisikan di model di sini, perintah ini ya. Jika autentikasi berhasil ya, kontrol akan menampilkan halaman web yang dituju disertai dengan pembuatan session username. Nah, sebaliknya jika dia gagal, kontrol akan menampilkan ulang form login. Nah, jadi ini kode ya untuk di controller. Oke, di sini untuk membuat library session, panggil, kemudian helper to URL. Ini dia user ID, password. Ini di form login ya. Kemudian kita pakai metode autentikasi untuk melakukan benar atau tidaknya. Nah, jika benar dia akan ke login form view. Login form sukses ya kalau benar, jika benar. Jadi kalau dia salah, dia akan redirect ke menu login, ke halaman login kembali. Begitu juga dengan logout. Nah, ini untuk di controller. Jika sudah, kita file, save as ya, masukkan namanya login di controller, save. Yes. Jadi metode logout yang ada di sini ya, nah ini berfungsi untuk menghancurkan session dari username dan mengembalikan halaman ke form login. Jadi menghancurkan maksudnya kita memang logout, jadi tidak ada lagi sisa kita masuk di login di dalam aplikasi tersebut. Jadi memang dihancurkan sesinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat view
Ya, di sini akan ada dua view yang kita buat. Pertama yaitu view untuk form login, kemudian nanti yang kedua adalah view untuk halaman yang akan dituju. Ya, di halaman tuju ini karena ini masih contoh, kita buat dia login sukses. Nah, kedua dari kedua view tersebut adalah sebagai berikut ini. Nah, ini untuk yang pertama, ya, login form view. Ini untuk form. Jadi di sini nanti diminta user ID dan passwordnya. Kemudian ada button submit. Ya, ini disimpan, file, save as. Kemudian ini login form view namanya ya. Selanjutnya save. Oke. Kemudian form view yang kedua adalah untuk sukses. Jadi jika dia sudah login diterima, ya, maka nanti akan ada kata-kata ya seperti login sukses, selamat datang. Kemudian ini connect ke user ID. Ya, selamat datang siapakah dia, admin kah atau namakah dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ada untuk logout, ya, ini linknya, login atau logout. Oke. Nah, ini tadi untuk menghancurkan session ya di login. Jika sudah, ini kita save file, save as di aplikasi view juga. Kemudian ini namanya adalah login success ya, success view. Jadi namanya login success view, kemudian save. Nah, jika sudah semua, kita coba praktekkan. Nah, ini demo, dia minta autentikasi user, kita masukkan admin. Password yang kita buat tadi adalah admin. Jadi ID user admin, password admin, kemudian kita login. Oke, di sini ya, login. Back not found katanya. Kita lihat ada yang salah. Tidak ada masalah ya. Harusnya dia bukan ke login ya. Ya, kita cek masalahnya di mana.
dia akan masuk ke demo authorized user. Ya, perintah seperti login sukses, kemudian selamat datang admin 1. Ya. Nah ini. Jadi kalau nanti kita buat di database-nya, adakah yang lain? Misalnya nanti, ya misalnya kita buat di sini insert into pengguna, ini namanya bukan admin. Misalnya ini adalah namanya Reza, ya. Kemudian dia adalah staff, ya. Passwordnya adalah kita buat misalnya Reza 12 Reza 12, ya. Oke, ini kita enter, kita cek apakah sudah ada. Sudah ada Reza, ya. Oke, kita coba tes. Kita lakukan logout, kita masukkan namanya tadi Reza, passwordnya adalah Reza 12. Ini mungkin agak lama ya, karena habis dari logout tadi dia menghancurkan dulu. Oke, kita hilangkan dulu. Reza, kemudian Reza 12. Oke, dia masuk. Ya, login sukses, kemudian selamat datang Reza. Nah, ini session yang diambilnya adalah dari username kita tadi. Nah, seperti itu, ya. Baik, pertemuan kita pada kali ini di pertemuan 14 yang terakhir, ya, nanti telah selesai, ya. Jadi lihat, kita buat tugas, ya. Jadi tugas menggabungkan dari root, kemudian autentikasi session ini, ya. Nah, menjadi satu buah aplikasi yang bagus. Oke, terima kasih. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.